Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di sini. Nah, pada hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran fisika ya. Untuk kali ini nih kakak akan membahas materi fisika kelas 9 ya. Yang akan dibahas pada kesempatan ini itu adalah bab 2, bab setelah listrik statis ya. Babnya itu di sini masih belajar mengenai tentang kelistrikan, tapi sedikit berbeda dengan bab sebelumnya yaitu tentang listrik statis. Nah, bab yang baru ini dinamakan dengan listrik dinamis ya. Jadi sebelumnya di video sebelumnya kita itu udah belajar mengenai listrik statis. Sekarang kita belajar listrik dinamis. Jadi ada perbedaan, ada statis, ada dinamis. Nah, kalau yang statis itu berarti diam. Statis itu kan artinya diam ya, berarti muatan-muatan listriknya itu dia diam. Sedangkan dinamis di sini muatan listriknya itu dia mulai mengalir ya, nanti akan menimbulkan suatu listrik. Nah, contoh-contoh fenomena untuk listrik dinamis ini gampang banget yang ada di rumah-rumah kalian untuk nyalain lampu, untuk nyalain AC ataupun baterai, itu semua contoh-contoh dari listrik dinamis. Nah, sekarang kakak akan jelasin mengenai itu. Di bab ini, di kelas 9, nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian ya untuk listrik dinamis. Yang pertama nanti ada bab konsep dari arus listrik, kemudian ada hambatan suatu benda, kemudian nanti ada seri paralel, dan yang terakhir itu ada GGL dan energi daya listrik. Nah, pada hari ini kakak akan menjelaskan dua saja, yaitu konsep mengenai arus listrik dan hambatan pada suatu benda. Nah, kita langsung aja. Kalau dulu ya di video sebelumnya, kalau di listrik statis, ketika ada sebuah benda ya, dia bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, kalau kita hubungkan di sini nanti akan terjadi perpindahan elektron. Nah, kalau positif ini berarti dia itu dinamakan benda yang memiliki potensial tinggi. Jadi semakin banyak positifnya, maka benda itu akan semakin tinggi potensialnya. Tapi kalau yang banyak negatifnya ini, itu berarti dia potensialnya rendah. Semakin banyak negatifnya atau semakin banyak elektronnya, berarti dia potensialnya semakin rendah. Nah, kalau kedua benda ini kakak hubungkan, maka akan terjadi perpindahan elektron. Ingat ya, elektron itu berpindah dari benda yang potensialnya rendah ke potensial tinggi. Jadi elektron arahnya dia ke sana, dari benda yang potensialnya rendah ke tinggi. Nah, jadi ini untuk konsep listrik dinamis yang pertama ya. Nah, di listrik dinamis nanti ada yang namanya arus listrik. Ya. Arus listrik itu sendiri diartikan sebagai muatan yang mengalir tiap detik. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi kalau ada arus listrik berarti di situ ada muatan-muatan yang mengalir tiap detik. Nah, di sini disepakati oleh para ilmuwan ya bahwa arus listrik itu dia arahnya berlawanan dengan arah elektron. Nah, kalau elektron tadi itu kan dari potensial rendah ke tinggi. Sedangkan arus itu kebalikannya. Jadi arus itu arahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi ini adalah arah arusnya. Jadi diingat ya adik-adik ya, kalau nanti ada soal kalian disuruh menentukan arah aliran elektron dan arus listrik itu arahnya berlawanan. Kalau elektron diingat dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tapi kalau arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke. Nah, arus sendiri itu disimbolkan dengan I. Nah, persamaannya seperti ini.
Ini kakak buatin segitiga, di mana I itu sama dengan Q dibagi dengan T. Ya, I itu adalah kuat arus. Satuannya ampere atau disingkat dengan A. Kemudian Q itu adalah besar muatan yang mengalir. Nah, muatan ini ya itu disimbolkan dengan C atau kolom. Sedangkan T itu adalah time atau waktu, disimbolkan satuannya adalah second atau detik. Jadi nanti kalau kalian menemui soal T-nya masih dalam bentuk menit atau jam, itu wajib diubah ke detik. Jadi ini persamaan pertama untuk kuat arus listrik. I sama dengan Q per T. Kemudian di beberapa sekolah ya atau di beberapa buku itu ada persamaan lain di mana ada kaitannya dengan banyaknya elektron yang mengalir. Nah, tadi udah kakak jelasin, ketika di sini ada arus listrik, maka elektron tersebut juga mengalir. Nah, banyaknya elektron yang mengalir tersebut itu mempengaruhi kuat arus yang mengalir juga. Nah, kalau nanti di soal diketahui banyak elektronnya, kalian bisa gunakan persamaan yang kedua, yaitu I sama dengan N dikali E dibagi dengan T. Nah, di mana I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. Kemudian N di sini ini adalah jumlah elektron yang mengalir. Kemudian E di sini itu diartikan sebagai muatan elektron. Nah, muatan elektron ini nilainya selalu sama, nggak pernah berubah ya. Jadi nilainya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sedangkan T-nya itu sama, T-nya adalah waktu dalam satuan detik. Oke, jadi diingat-ingat rumusnya ada dua. Kalau yang diketahui muatannya, kalian pakai rumus yang pertama, I sama dengan Q per T. Tapi kalau nanti di soal ada kaitannya dengan elektron-elektron, ya jumlah elektron, kalian gunakan rumus yang kedua, yaitu I sama dengan N kali E per T. Oke, jadi di sini konsep arus rumusnya ada dua, yang ini sama yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan memberikan contoh soalnya. Oke, di sini kakak udah nyiapin contoh soal, ya, contoh soal untuk penggunaan rumus yang pertama dan untuk rumus yang kedua. Nah, untuk rumus yang pertama, tipe soalnya itu adalah biasanya rumus yang tergolong gampang atau mudah. Biasanya soal-soal tipe ini itu kalian tinggal memasukkan angka yang diketahui di soal ke rumus yang digunakan. Langsung aja kakak bacain soalnya. Di sini ada sebanyak 240 kolom muatan mengalir selama 2 menit. Maka besar arus yang mengalir sebesar titik-titik. Jadi untuk soal yang pertama ini yang ditanyakan adalah nilai arusnya. Oke, berarti di sini kakak tuliskan yang ditanya itu adalah nilai I-nya atau arusnya. Kemudian kita cari tahu dulu apa saja besaran yang diketahui di soal. Jadi kakak tuliskan di sini diketahui. Di sini disebutkan ada sebanyak 240 kolom muatan. Nah, di sini muatan berarti itu adalah nilai Q-nya, ya. Berarti kakak tuliskan Q sama dengan 240 kolom. Kemudian diketahui lagi muatan tersebut itu mengalir selama 2 menit. 2 menit ini berarti nilai T-nya atau time-nya, waktu ya. Jadi T sama dengan 2 menit. Nah, ingat untuk waktu sendiri satuan SI-nya itu kan detik ya. Jadi kalau di soal kamu menemui satuannya pakai menit atau jam, kamu harus wajib diubah ke detik. Nah, ini menit ke detik itu kan kalian tinggal kalikan 60 ya. Jadi tinggal 2 kali 60. Nilainya adalah 120 second atau 120 detik. Oke, ini sudah yang diketahui, Q 240, kemudian T-nya 120 second. Yang ditanya I, berarti kita pakai rumus yang pertama. Ingat, rumus yang pertama tadi, segitiganya kan kayak gini. Di sini I, terus di atas ini Q, di sini adalah T. Kalau nyari I, berarti Q dibagi dengan T.
Oke, kakak tulis. Berarti I Q per T. Q-nya adalah 240. Sedangkan T-nya adalah 120. Jadi langsung aja kalian bagi ya. 240 bagi 120, nolnya coret, ini dapat 2. Oke, berarti ini kita udah dapat nih, nilai arusnya adalah 2 ampere. Oke, jadi ini mudah sekali ya. Kalian tinggal cari apa yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan, kemudian kalian tinggal memasukkan ke rumus. Oke, itu untuk rumus yang pertama. Nah, yang kedua, ini juga hampir sama ya cara pengerjaannya. Kalian tinggal cari angka yang diketahui di soal, kemudian gunakan rumus yang akan dipakai. Tapi untuk yang ini ada mengenai elektron-elektronnya, berarti kalian nggak bisa pakai rumus yang pertama. Karena yang pertama ini kita membutuhkan nilai Q atau nilai muatannya. Berarti kalian harus gunakan rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua tadi udah kakak jelasin ya, rumusnya adalah I sama dengan N dikali E per T. Jadi rumus ini digunakan ketika di soal diketahui banyak elektron yang mengalir. Oke, ini kakak bacain soalnya. Dalam sebuah penghantar mengalir elektron sebanyak 6 kali 10 pangkat 20 elektron selama 1 menit. Jika nilai E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19, maka besar arus yang mengalir adalah titik-titik. Oke, berarti ini yang ditanya adalah nilai I-nya atau nilai arusnya. Nah, setelah itu kita cari tahu dulu apa yang diketahui di soal. Jadi di sini yang ditanya adalah nilai I. Kemudian kita cari yang diketahui. Yang pertama di sini ada elektron ya, sebanyak 6 kali 10 pangkat 20. Itu adalah nilai dari N besar. N besar ini kan artinya banyak elektron. Jadi N-nya 6 kali 10 pangkat 20. Kemudian elektron ini mengalir selama 1 menit. Berarti itu adalah nilai T-nya. Ya, T-nya 1 menit, kamu harus ubah dulu ke detik. Caranya kalikan 60. Jadi hasilnya langsung 60 detik atau second. Kemudian diketahui lagi nilai E. Nilai E ini kebetulan ini dituliskan di soal, tapi beberapa soal itu E-nya tidak disebutkan. Jadi kalian harus hafalkan nilai E-nya. Ya, nilai E itu selalu segini, nggak berubah. Nilai E adalah nilai muatan elektron itu sendiri, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, yang diketahui udah ada semua, yang ditanya I, jadi langsung gunakan rumus yang ini. Ya, jadi kakak tulis di sini I sama dengan N kali E per T. Setelah itu langsung aja masukkan angkanya ke persamaan. E-nya 6 kali 10 pangkat 20, kemudian E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19, dibagi dengan time-nya, yaitu 60. Oke, langsung aja kita bagi ya, kita hitung. Ini 6 sama 60 bisa dicoret, ini dapat 1, ini dapat 10. Oke, kemudian yang angka, caranya kita pindah ke depan, jadi 1,6, kemudian 10 pangkatnya kita hitung. Kalau menghitung 10 pangkat, pangkatnya itu dijumlah, kalau dalam perkalian ya. Jadi 20 ditambah min 19, itu kan sama dengan 20 min 19 ya. Jadi 10 pangkat 1, dibagi bawahnya dapat 10. Nah, 10 sama 10 sama toh, berarti kita coret. Nah, hasilnya adalah 1,6 ampere. Oke, jadi kita udah dapat bahwa nilai arus dari soal yang nomor 2 ini adalah 1,6 ampere. Jadi untuk dua rumus ini ya, rumus arus itu soalnya tergolong mudah ya. Jadi tinggal nanti kalian tinggal cari apa yang ditanya, apa yang diketahui, kemudian kalian masukkan ke persamaan yang digunakan. Jadi ingat, rumus arus ada 2. Arus tadi adalah muatan yang mengalir tiap detik. Arah arus itu dari potensial tinggi ke rendah. Rumusnya ada 2 nih, I sama dengan Q per T atau I sama dengan N kali E
per T. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya kakak akan jelasin mengenai penghantar, ya, dimana kalau ada potensial rendah sama tinggi dihubungkan, itu kan ada elektron yang mengalir. Nah, menghubungkannya itu menggunakan sebuah penghantar. Nah, kakak akan jelasin setelah ini. Oke, di sini kakak akan lanjutkan mengenai pembahasan listrik dinamis yang pertama. Tadi kan kakak udah jelasin tentang arus listrik ya. Nah, di sini kakak akan lanjutkan pembahasan mengenai tentang penghantar listrik, ya. Jadi di sebelumnya kakak udah jelasin kalau ada dua benda, ya, dua benda yang potensialnya tinggi atau yang lebih positif didekatkan ke benda yang bermuatan negatif, maka akan terjadi perpindahan elektron. Nah, elektron itu berpindah jika kedua benda ini dihubungkan dengan suatu penghantar. Nah, jadi di sini harus ada penghantarnya, baru dia akan terjadi perpindahan elektron. Nah, tentunya di sini penghantar yang digunakan itu adalah benda yang bisa menghantarkan arus listrik. Ya, jadi benda-benda di sekitar kita itu menurut sifat kelistrikannya dibagi menjadi 3 bagian. Ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Ya, jadi kakak tuliskan di sini untuk bahan-bahan, sifat bahan. Yang pertama itu ada yang sifatnya konduktor. Apa itu sifat konduktor? Konduktor itu adalah benda yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kebanyakan konduktor ini dia itu terbuat dari logam, tapi nggak semua logam ya bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kebanyakan yang digunakan yang bisa menghantarkan itu ada tembaga, ada perak juga, ada emas juga, ya, dia termasuk konduktor. Nah, karena emas dan perak ini kebanyakan dibuat perhiasan, jadi yang sering kita temui adalah tembaga yang biasanya isinya kabel-kabel yang ada di rumah kita. Itu untuk konduktor. Yang kedua ada yang namanya isolator. Isolator itu adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, jadi contohnya seperti plastik, kemudian ada karet, kemudian ada kayu, itu adalah bahan-bahan isolator, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, ada yang namanya semikonduktor. Jadi semikonduktor ini adalah benda yang sifatnya berada di antara isolator dan konduktor. Ya, jadi dia bisa bersifat isolator, bisa juga bersifat konduktor. Nah, keadaannya ketika dia di suhu rendah, maka dia akan menjadi isolator, tapi ketika suhu tinggi dia akan menjadi konduktor. Nah, contoh dari semikonduktor ini biasanya silikon maupun germanium yang kebanyakan digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronik, ya. Jadi kalau misalnya kalian ada TV, radio maupun HP, jadi kalau kalian lihat di dalamnya itu ada beberapa komponen elektronik, ya. Seperti transistor itu terbuat dari semikonduktor. Oke, nah jadi ini 3 bahannya ya, sifat bahan yang ada di sekitar kita dibagi menjadi 3, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah kemudian penghantar tentunya yang baik itu yang dipakai adalah sifat yang pertama, yaitu yang konduktor, ya, karena dia digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, setiap konduktor itu mempunyai yang namanya hambatan listrik. Oke, jadi semua penghantar yang digunakan, kabel-kabel yang di rumah kalian, itu dia mempunyai hambatan. Konduktor yang baik atau penghantar yang baik itu adalah yang hambatan listriknya kecil, sehingga dia bagus dalam menghantarkan listrik. Nah, kalau hambatannya besar, berarti dia kurang bagus dijadikan sebagai penghantar listrik. Nah, jadi kalau kita lihat penampangnya dari sebuah kabel, itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi
di penghantar itu ada beberapa besaran ya. Yang pertama di sini ada panjangnya atau L. Jadi hambatan itu bergantung dari panjang konduktor yang digunakan. Semakin panjang atau semakin besar nilai L-nya, ternyata hambatannya juga semakin besar ya. Jadi di sini nilai R atau hambatan, jadi hambatan itu disimbolkan dengan R ya. R nilainya sebanding dengan panjang penghantar. Semakin panjang penghantarnya, hambatannya semakin besar. Yang kedua itu bergantung dari besaran A atau luas. Nah, luas ini berhubungan sama diameter dari kabel. Kalau kalian lihat, kabel itu kan ada yang besar, ada juga yang kecil, ya. Ternyata kalau kamu punya kabel yang besar, itu dia menghasilkan hambatan yang kecil, ya. Jadi nilai A ini atau nilai R, dia berbanding terbalik dengan luas penampang kabelnya. Jadi kita tuliskan nilai R ini berbanding terbalik dengan luas. Jadi kalau kamu punya kabel yang besar atau luasnya besar, berarti hambatannya kecil. Tapi kalau kabel itu kecil, ya, otomatis A-nya kecil, maka R-nya dia besar. Jadi berbanding terbalik. Dan yang terakhir, hambatan kabel ini bergantung dari nilai rho atau hambatan jenis, ya. Hambatan jenis ini dia itu bergantung dari sifat bahannya. Bahan-bahan itu tadi untuk konduktor kan macam-macam. Ada tembaga, ada emas, ada perak. Dia itu punya nilai hambatan jenis masing-masing. Ada nilainya sendiri-sendiri tiap jenis bahan atau jenis atomnya. Ya, jadi ternyata nilai hambatan ini besarnya itu sebanding dengan hambatan jenisnya. Jadi kalau hambatan jenisnya besar, hambatannya juga besar. Jadi bisa dituliskan nilai R ini besarnya sebanding dengan nilai hambatan jenis. Nah, dari ketiga persamaan ini ya, maka akan terbentuk suatu persamaan hambatan penghantar R itu sama dengan rho dikali L kemudian dibagi dengan A atau dikali 1/A. Jadi bisa kita tuliskan rho dikali L kemudian dibagi dengan A. Jadi ini adalah persamaan dari hambatan suatu penghantar. Di mana R, ya, R itu adalah hambatan penghantar tersebut, satuannya adalah ohm, kemudian rho itu adalah hambatan jenisnya. Hambatan jenis satuannya adalah ohmmeter. Kemudian ada L, ya. L itu tadi adalah panjang, satuannya adalah meter, dan A itu adalah luas dari penghantar tersebut, satuannya harus meter kuadrat. Jadi nanti kalau kalian kerjakan soal mengenai hambatan listrik, itu satuannya diperhatikan, ya. Jadi satuannya yang digunakan harus satuan SI, di mana R itu adalah ohm, rho-nya ohmmeter, panjangnya harus meter, dan luasnya harus meter kuadrat. Oke, diingat ya, untuk rumusnya di mana R sama dengan rho kali L dibagi dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya menggunakan rumus ini, kakak akan berikan 2 contoh soal tentang hambatan suatu penghantar. Oke, di sini kakak akan memberikan contoh soal mengenai persamaan dari hambatan listrik tadi. Jadi untuk hambatan listrik atau hambatan suatu penghantar sendiri itu tipe soalnya ada 2. Yang pertama biasanya adalah tipe yang mudah, yaitu tinggal memasukkan angka yang diketahui ke persamaan yang digunakan. Yang kedua adalah tentang perbandingan. Di sini langsung aja kakak bahasin untuk contoh soal yang pertama, yaitu tipe contoh soal yang mudah. Suatu penghantar sepanjang 50 cm mempunyai luas sebesar 2 mm kuadrat. Jika hambatan jenis kawat adalah 4 kali 10 pangkat min 6 ohmmeter, maka besar hambatannya adalah titik-titik. Oke, berarti di sini yang ditanya adalah nilai besar hambatan atau yang diketahui adalah nilai R-nya. Kemudian langkah kedua kita cari tahu dulu apa yang diketahui di soal. Nah, yang pertama di sini diketahui panjang dari penghantar tersebut adalah 50 cm. Jadi bisa kakak tuliskan
diketahui nilai L-nya adalah 50 cm ya. Kemudian jangan lupa di sini L itu adalah panjang dengan satuan SI meter. Jadi dari senti harus kalian ubah ke meter ya. Caranya dibagi dengan 100 atau kalian kalikan dengan 10 pangkat minus 2. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini diketahui luas dari penghantar tersebut adalah 2 mm kuadrat. Jadi A-nya 2 mm kuadrat. Kemudian di sini harus kalian ubah dulu ke meter kuadrat. Caranya itu, cara cepatnya adalah kalian kalikan angka yang diketahui dengan 10 pangkat 6. Karena kan milimeter kuadrat ke meter kuadrat itu dibagi dengan 1 juta. Ya, jadi kita tulis 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian yang diketahui lagi adalah nilai hambatan jenisnya atau rho. Besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Oke, setelah itu karena yang sudah diketahui sudah ditulis, langsung aja kita masukkan ke persamaan. Ingat persamaannya tadi adalah R sama dengan rho dikali L dibagi dengan A. Jadi langsung aja kita masukkan. Rho-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6, L-nya adalah 50 kali 10 pangkat min 2, dan A-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian kita hitung seperti matematika biasa. Di sini untuk pembagian yang sama boleh kita coret dulu ya. Jadi 4 sama 2 dicoret, ini dapat 2. Kemudian 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 6 yang bawah ini kan sama. Jadi langsung aja kita coret. Jadi nilainya R 2 kali 50 itu adalah 100. Kemudian dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, coba perhatikan di sini. 100 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk baku, itu kan 10 pangkat 2. Ya, kali 10 pangkat min 2. Jadi nilai R-nya sama dengan 10 pangkat 2 kurangi 2, yaitu 0. Jadi 10 pangkat 0 nilainya adalah 1 ohm meter. Jadi kita udah dapat di mana nilai R atau hambatan suatu penghantar pada soal nomor 1 nilainya adalah 1 ohm. Jadi seperti itu untuk contoh soal yang mudah. Jadi kalian nanti tinggal cari tahu apa yang diketahui ya. Ada L, ada A, ada rho. Kemudian jangan lupa satuannya diubah ke satuan SI. Kalau panjang pakai meter, luas pakai meter kuadrat, dan rho pakai ohm meter. Setelah itu kalian masukkan ke persamaan, nanti dapat nilai hambatannya. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Soal yang kedua, ini adalah tentang perbandingan. Jadi di sini ada 2 kawat A dan B, dia terbuat dari bahan yang sama. Nah, diingat kalau bahan yang sama itu berarti hambatan jenisnya sama, ya. Kemudian di sini panjang kawat B itu 2 kali panjang kawat A. Kemudian perbandingan luas A dan B adalah 3:4. Jika hambatan kawat A adalah 12 ohm, maka tentukan hambatan kawat B. Jadi di sini diceritakan di soal itu ada 2 kawat ya, ada kawat A dan kawat B. Dia terbuat dari bahan yang sama. Berarti tadi kakak sebutin ya, udah kakak jelasin kalau bahan yang sama berarti nilai rho-nya sama. Jadi untuk rho A kita tulis rho saja, B juga sama. Kemudian diketahui panjang kawat B itu 2 kali panjang kawat A. Jadi kalau misalnya kawat A itu kita umpamakan L, ya, panjang kawat B 2 kalinya berarti 2L. Kemudian diketahui lagi perbandingan luasnya adalah 3:4. Nah, kalau kalian bingung ya untuk perbandingan ini seperti apa, langsung aja cara cepatnya. Kalau kawat A itu 3, perbandingannya banding B 3:4, berarti A itu nanti masukkan 3 dan B-nya masukkan 4. Jadi cara cepatnya seperti itu. Ya, jadi A-nya masukkan 3. Kemudian B-nya masukkan 4. Ini A ya, 3A dan 4A untuk luas kedua kawat. Nah, diketahui di sini ternyata ada R-nya. Untuk RA-nya itu adalah 12 ohm. Berarti yang ditanya adalah RB-nya.
Nah, kalau soal seperti ini, kalian bisa gunakan perbandingan dari kedua hambatan ya, atau dari kedua kawat. Jadi cara menulis perbandingannya di mana RA banding RB itu sama dengan perbandingan rumusnya. Jadi kalau kita masukkan rho A kali LA per AA, ya artinya ini untuk variabel dari A. Kemudian B juga sama, berarti rho B kali LB dikalikan dengan dibagi dengan AB. Nah, setelah menuliskan perbandingan, kita langsung aja masukkan persamaannya ya. Di sini untuk RA diketahuinya adalah 12. Berarti 12 per RB. RB kan yang ditanyakan, berarti kita tetap tulis RB. Ini sama dengan rho A-nya adalah rho, kita masukkan rho, LA-nya adalah L, ya, kemudian A-nya adalah 3A. Nah, sekarang kita masukkan untuk yang B. Rho B-nya adalah rho, kita masukkan rho, kemudian LB-nya adalah 2L, karena tadi di sini disebutkan B itu 2 kali panjang dari A. Jadi di sini 2L, kemudian A-nya adalah 4A, karena di sini perbandingannya adalah 4. Nah, jadi nulisnya seperti ini. Setelah itu kalian tinggal coret ya atas dan bawah yang sama. Nah, di sini rho sama rho kan sama ya, berarti kita coret. Kemudian L sama L kita coret, hilang. A sama A juga kita coret. Nah, berarti persamaannya tinggal 12 per RB, yang atas tinggal 1/3 dibagi dengan 2/4, ini bisa kita sederhanakan. Ini dapat 1, ini dapat 2. Jadi ini 1/2. Nah, setelah itu kita kalikan silang ya. Ini kali ini sama dengan ini kali ini. Jadi kita tulis 1/3 RB sama dengan ini kali ini 12 dikalikan setengah. Berarti ini 1/3 RB sama dengan ini dicoret ya. Ini dapat 1, dapat 6. Nah, berarti RB-nya sama dengan 6, pindah ruas, jadi pindah posisi. Jadi 3/1. Jadi kita dapat nih, RB-nya adalah 6 kali 3, hasilnya adalah 18 ohm. Jadi seperti itu cara untuk mengerjakan soal perbandingan dari dua kawat. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, step yang pertama, kalian cari tahu dulu hubungan dari kedua kawat untuk masing-masing besarannya, baik rho, L maupun A. Setelah itu kalian masukkan ke rumus perbandingan hambatan A dan hambatan B. Jadi seperti itu. Oke. Jadi untuk video ini kayaknya kakak jelasinnya sampai rumus ini aja dulu, yaitu tentang arus dan hambatan. Nah, untuk video selanjutnya kakak akan lanjutkan mengenai hukum Ohm dan rangkaian seri paralel ya. Oke, jadi sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.